Hai, jumpa lagi dengan saya Sadrak di Maxis Vlog. Kali ini kita akan membahas lagi dua pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana memimpin orang walaupun Anda masih muda. Anda ingin memimpin orang-orang yang usianya jauh di atas Anda, levelnya di atas Anda. Gimana caranya? Saya cerita pengalaman saya dulu ya. Jadi waktu saya mengawali bisnis MLM itu waktu umur 23 tahun. Sebagai seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan, introvert, jadi orangnya pemalu, susah diajak ngobrol, ya gitulah ya, antisosial seperti itu. Nah, sedangkan di MLM saya presentasi orang ya, kemudian rekrutlah orang-orang yang pasti awalnya adalah saya akan mensponsori orang-orang yang seumuran dengan saya, yang satu level dengan saya, yaitu lingkar dalam, orang-orang yang dekat dengan saya. Tapi kan dari nanti generasi satu saya, mereka sponsori orang akan sponsori orang tua, seorang direktur, pengusaha, ibu rumah tangga, orang-orang yang sangat berbeda dengan saya. Nah, awalnya saya mengalami kewalahan ya untuk menghandle berkomunikasi dengan mereka karena ya tahulah ya, masih muda, nggak punya pengalaman, sehingga beberapa teman-teman bilang bahwa ini bisnis ini lebih cocok untuk anak-anak muda ya, sebaya sama kalian gitu loh. Kalau saya sih kayaknya nggak cocok. Nah, akhirnya saya konsultasi, ini gimana nih? Nah, upline saya minta saya untuk membaca lebih banyak buku. Saya diminta untuk baca bukunya John C. Maxwell, buku tentang kepemimpinan. Intinya setelah saya membaca buku-buku tersebut, saya memahami bahwa sebenarnya leadership, salah satunya ada di dalam leadership adalah tentang kemampuan berkomunikasi dengan baik. Kita bicara soal people skills. Ya, bagaimana kita bisa lebih banyak mendengar, minta pendapat, pelan-pelan arahkan, gali impian orang, seperti itu. Ya, jadi walaupun Anda masih muda, it's okay, takes time, butuh waktu untuk meningkatkan kepribadian Anda. Di buku John C. Maxwell pernah dicerita tentang teori hukum katup. Oke, nah kalau misalkan katup Anda ya itu masih levelnya 6, Anda susah memimpin orang yang levelnya 7, levelnya 8. Oke, Anda hanya bisa memimpin orang-orang yang levelnya di bawah Anda katupnya. Nah, caranya biar bisa memimpin orang-orang yang levelnya katupnya di atas 7, di atas 8 gimana? Anda harus tingkatkan katupnya, tingkatkan keahliannya. Dengan cara apa? Pengalaman. Jadi nggak ada shortcut. Anda harus baca buku, lebih banyak bergaul, lebih banyak mendengar. Anda bergabung mungkin di sebuah komunitas, belajar dari pemimpin, maka Anda perlu punya coach yang bisa membimbing Anda agar Anda bisa menjadi lebih dewasa. Kuncinya adalah jadi lebih dewasa. Anda muda usianya, tapi belum tentu secara kedewasaan itu di bawah itu umurnya. Gimana ngomongnya ya? Pokoknya intinya adalah kedewasaan itu tidak ditentukan oleh umur. Nah gitu. Orang yang umurnya tua belum tentu dia dewasa. Bisa jadi dia kekanak-kanakan. Ya, mudah ngambek lah, bangun bisnis kok seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan Anda masih muda, walaupun Anda banyak baca buku, Anda bergaul lebih banyak dengan orang-orang yang secara kepemimpinan mereka lebih bagus, Anda punya Anda punya coach yang bisa membimbing Anda, mengarahkan Anda pelan-pelan akan bertumbuh. Sehingga Anda nanti akan lebih dihargai, direspek oleh orang-orang yang usianya secara level mereka di atas Anda. Dan itu yang saya alami juga. Di dalam jaringan saya itu heterogen ya. Jadi semua orang itu ada di dalam. Ada ibu rumah tangga, pejabat, ada pengusaha, ada profesional, ada yang muda, ada yang lebih tua dari saya. Tapi akhirnya bisa nyambung kita ngobrolnya. Kenapa? Karena saya berupaya belajar untuk meningkatkan katup saya. So takes time teman-teman. Jadi relax saja bagi Anda yang masih muda. Mungkin Anda mulai bisnis MLM di usia 19 tahun, 20 tahun. Anda kesulitan untuk bisa mengarahkan, mengatur ya orang-orang yang levelnya di atas Anda. Saran saya, nggak usah diatur. Oke, karena Anda bukan bosnya, Anda adalah partner bisnis Anda. Partner bisnis ya, bukan bos. Jadi lebih sebagai rekan usaha, minta pendapat, ngobrol. Jadi kalau Anda mau memberikan nasihat yang Anda merasa bahwa ya ini kayaknya dia cara jalannya udah salah, Anda jangan langsung tegur, tapi kasih tahu bahwa Pak, menurut upline saya, menurut Pak X, Pak Y, Pak Z gitu ya,
Lebih baik sih seperti ini. Menurut buku yang saya baca kemarin, saya sih dianjurkan seperti ini Pak. Gimana kalau kita lakukan sama-sama? Seperti itu bahasanya. Ujung-ujungnya people skill, kemampuan Anda berkomunikasi dengan baik. Bukan apa yang Anda sampaikan yang penting, tapi bagaimana cara Anda menyampaikannya, itu yang lebih penting. Waktu yang tepat untuk bicara, itu juga penting. Momen. Dan itu semuanya, feel tersebut bisa Anda dapatkan by pengalaman, ya, by waktu. Ya, semakin Anda belajar, semakin Anda praktekkan ilmu-ilmu kepemimpinan, people skill, dan lain-lain, Anda semakin terasah dan keahlian Anda semakin baik juga. Oke? Takes time, ingat baca banyak buku, belajar, konsultasi, rajin terus. Ya. Bukan shortcut 1 bulan, 2 bulan Anda langsung hebat, tapi ini butuh waktu bertahun-tahun teman-teman. Takes time. Dan menariknya di MLM Anda nggak usah terburu-buru bagi yang awal baru memulai bisnis ini. Tahun pertama sebagai tahun untuk belajar, tapi menariknya adalah di MLM Anda belajar, tapi Anda juga dapat bonusnya. Itu yang menarik. Oke? Semoga membantu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana mengaktifkan member yang sudah tidur padahal sudah punya jaringan? Mungkin satu kakinya gede ya. Satu kakinya gede banget, udah banyak orang-orang aktif. Dia sebenarnya tinggal bangun kaki sebelahnya saja untuk kembangkan. Gimana sih caranya bikin dia itu bangun kembali? Saya juga punya pengalaman yang sama seperti itu. Ada orang yang kakinya di sini banyak yang berprestasi. Tapi orang ini nggak mau jalan-jalan. Gimana caranya? Yang bisa kita lakukan adalah terus memberikan informasi ya, tentang update perusahaan di Japri, bicara di grup, seperti itu, bangun hubungan. Kalau memang punya waktu, ajak keluar ngobrol. Karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang membuat dia itu malas untuk aktif. Banyak faktor. Bisa jadi karena dia itu lagi sibuk banget sama bisnisnya, sehingga dia nggak punya waktu untuk bangun bisnis ini. Atau dia itu tipe orang yang memang nggak punya ambisi, males kalau misalkan mau rekrut orang. Ada loh tipe orang yang seperti itu. Ya, bisnis MLM itu bisnis yang sebenarnya bisa dijalankan oleh siapapun juga. Tapi tidak semua orang bisa jalankan bisnis MLM. Karena mereka itu perlu untuk belajar. Perlu meninggalkan ego untuk bisa belajar memulai bisnis ini. Banyak orang yang nggak mau. Jadi kita nggak bisa paksa orang untuk, ayo aktif loh, kaki kamu tinggal udah gede loh. Kecuali kondisinya udah berubah. Bisnisnya anjlok, penghasilannya drop semuanya, dia ditinggal orang, sehingga nggak punya harapan lagi, nggak punya pilihan lagi. Nah, datang Anda dan bilang, kaki kamu yang ini udah gede, tinggal bangun kaki yang lain. Mungkin dia mau. Tapi di saat dia masih merasa nyaman-nyamannya dengan kehidupan dia merasa nggak butuh bisnis ini. Saya udah cukup repot ngurus pekerjaan saya, ngurus bisnis saya gitu loh. Saya nggak punya waktu lagi untuk bangun kaki yang di sini. Oke, jadi kita nggak tahu. Walaupun memang benar kakinya udah gede, dia tinggal jalankan. Intinya Anda care, Anda peduli dengan dia, sehingga sewaktu-waktu kalau misalkan terjadi sesuatu sama dirinya, dia ingat dengan Anda, dia ingat dengan kebaikan Anda bahwa oke, saya punya mentor yang sabar banget selama ini yang bisa saya yakin dia bisa membimbing saya. Jadi mungkin ini saatnya saya kembali jalankan bisnis saya di MLM. Seperti itu. Ya. Jadi tetap bangun hubungan, gali impian. Kalau dia memang masih nyaman, dia nggak akan gerak. Tapi di saat dia nggak nyaman dan dia merasa bahwa ini adalah sebuah satu-satunya peluang yang bisa dia jalankan saat ini, dia akan kembali. Itu aja. Nah, silakan teman-teman sekalian juga bisa share di kolom komen apa yang Anda rasakan dan bagaimana Anda mungkin juga punya pengalaman yang sama ya. Bagaimana Anda akhirnya bisa menarik kembali tim Anda yang sudah lama nggak jalan dan akhirnya bisa jalan kembali. Nah, pengalaman seperti apa? Anda silakan share di kolom komen. Oke, kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.